Jumpa lagi dengan saya Chandra. Salam peternak jaya untuk khususnya untuk peternak babi seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin masuk ke basic materi istilah-istilah yang sering dipakai di dunia peternakan babi. Jadi ketika nanti ketemu brosur dalam bentuk bahasa Inggris atau ketemu buku-buku presentasi dalam bentuk bahasa Inggris, Bapak Ibu, teman-teman semua akan paham apa maksudnya. Karena terkadang istilah-istilah di dalam peternakan babi ini kalau diketik ke dalam kamus atau Google Translate itu maknanya jadi lain, jadi beda. Jadi saya akan masuk ke materi. Jadi nanti akan ketemu istilah namanya bor. Bor ini sebetulnya kita bilang itu teko kalau orang Jawa bilang, atau orang Bali sering bilang itu teko atau babi jantan yang siap produksi, yang sudah dewasa kelamin, yang sudah bisa untuk dipakai untuk mengawini, yang sudah bisa dikoleksi mennya untuk kawin suntik atau inseminasi buatan. Lalu ada istilahnya gil. Gil itu artinya adalah babi betina dara yang siap kawin. Jadi dia biasanya bobot 120 sampai 130. Itu biasanya sebelumnya bobot 105, dia masuk karantin untuk dipilih, diseleksi, vaksinasi, isolasi, baru selanjutnya dia akan masuk ke breeding area untuk dikawinkan. Dan tentunya di unit breeding pasti punya sow atau indukan. Jadi kita sering bisanya sow atau induk atau babon kalau orang Jawa bilang. Jadi ini berikutnya ada istilah aklimatisasi. Jadi ini terkadang yang disepelekan oleh peternak-peternak lokal. Jadi ada istilah aklimatisasi atau adaptasi, itu di mana ketika kita membeli indukan atau bibit babi dari luar atau peternakan lain, sebelum dia masuk ke peternakan kita, dia harus melewati masa transisi atau jangan langsung ditransfer ke dalam kandang yang punya kita. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu jika kandang kita banyak penyakit, indukan yang kita beli atau jantan yang kita beli dia belum biasa dengan kandang yang status bakteri dan virusnya tidak stabil, babi yang datang ini akan terkena penyakit. Atau sebaliknya, jika kandang kita bersih, sehat, bagus, kita beli dari tempat yang sedang outbreak atau sedang bermasalah, sedang mengalami masalah, jadi dia membawa bibit penyakit sehingga kita langsung transfer ke dalam kandang kita yang akan tertular. Jadi ada dua yang perlu diperhatikan. Jadi sebelum kita mengalami kerugian, alangkah baiknya ditempatkan di tempat transisi atau kita namakan aklimatisasi. Kita cek dulu kesehatannya. Ketika sudah pasti tidak ada penyakit menular dan dia sudah beradaptasi dengan pakan, dengan orang, dengan lingkungan, barulah kita akan transfer ke dalam peternakan kita. Selanjutnya adalah stimulasi. Stimulasi itu kita menstimulus, menggoda, merangsang supaya dia datang hit atau mau ovulasi, datang masa suburnya. Jadi sehingga memasuki masa yang ini siap untuk dikawinkan. Jadi kita harus secara hormonal kita harus stimulus dia supaya dia bisa memasuki masa-masa estras atau masa-masa subur, masa untuk dikawinkan. Biasanya di peternakan besar ada istilahnya sinkronisasi estras. Biasanya kita suntik dengan hormon supaya babi betina memasuki masa-masa subur mau untuk dikawinkan. Metode back pressure test. Back pressure test itu digunakan ketika kita mau mengecek betina ini siap untuk dikawinkan apa tidak. Caranya ada tiga bagian kunci, yaitu bagian flank. Di sini kita tekan ketika betina itu tidak bergerak, atau istilahnya di ini tuh standing hit atau berdiri batu, standing rock. Jadi dia kaku, itu menandakan dia masa untuk mau dikawinkan. Ada beberapa indukan jenis tertentu dia
telinganya bisa berdiri ketika dia birahi, ekornya juga naik ketika birahi. Cara kedua, kita bisa stimulasi bagian selangkangannya ini, bagian lipatan pahanya ini kita bisa gosok-gosok di sini. Yang ketiga, kita bisa stimulus lewat putingnya di bawah. Jadi kita stimulus dia seperti hidung jantan yang mengelus-ngelus. Jadi nanti induknya akan terlihat dia standing atau tidak, atau dia masukin masa estras atau tidak. Selanjutnya estras atau hit atau birahi atau masa subur atau siap kawin, masa betina mau dikawin adalah gil atau so atau betina indukan yang siap menerima jantan untuk dikawinkan. Nah, ini biasanya merah, bengkak, keluar lendir. Nah, nanti untuk timing mating dan lain sebagainya kita materi berikutnya. Ya, ini bisa juga diduduki, kita tekan back pressure, kita bisa duduk di atasnya dan induk tidak menolak. Ini namanya standing hit atau standing rock. Nah, ini kateter. Kalau Bapak Ibu sudah biasa dengan kawin suntik, sedikit berbeda dengan di sapi. Kateternya di babi itu ujungnya ini harus ngelok. Kalau di sapi hanya disuntikkan aja, jadi spermanya langsung ditembakkan. Jadi tidak perlu bentuk ini, hanya yang penting kedalaman tembak. Tapi kalau di babi dia harus ada formnya, karena nanti itu akan terikat di lock atau dicengkram oleh bagian serviks. Nah, bagian serviks yang terstimulasi nanti akhirnya terilislah hormon oksitosin sehingga membantu pergerakan sperma masuk ke dalam. Nah, jadi nanti kateternya masuk di sini, tabung spermanya akan masuk di sini. Nah, ini tabung sperma biasanya 100 ml, ada yang pakai 80 ml, ada yang pakai 100 ml, tergantung dari konsentrasi pengenceran di bagian labnya. Ini proses kawinnya, kawin suntik atau artificial insemination atau bahasa kitanya IB, kawin suntik. Nah, ini bagian reproduksinya saya skip karena terlalu teknis. Body condition kita nanti akan pelajari langsung. Nah, lebih detail. Yang perlu saya sampaikan adalah untuk menjadi farm yang profesional, untuk meningkatkan performa, tidak bisa Bapak Ibu tanpa laporan atau tanpa recording atau tanpa pencatatan. Buat saya hal yang mustahil, karena susah untuk mengingat kondisi atau performa atau kejadian hari demi hari ketika kita memiliki banyak sekali ternak. Babi warnanya sama putih, bentuknya hampir sama. Jadi kalau Bapak Ibu cuma punya 5, 10 ya biasa. Jadi kalau sudah sampai 100, 200 bahkan lebih, hal yang mustahil ketika tidak punya pencatatan. Jadi salah satu yang perlu dicatat adalah gift card atau babi darah, kartu babi darah. Kapan dia birahi, kapan dia disuntik vaksin, dan kapan dia akan siap untuk dikawinkan. Ya, berikutnya form adalah sokart atau kartu indukan atau KTP-nya si induk. Jadi ketika sudah dikawinkan, gift card tadi akan berubah menjadi sokart. Nah, sokart ini akhirnya mencatat semua kejadian yang induk alami. Hal ini akan mudah membantu ketika Bapak Ibu belum punya software komputer. Jadi secara manual. Jadi kita kontrolnya ekor per ekor. Kita harus ke kandang untuk cek. Jadi di dalam sini nanti ada tanggal berapa dia kawin, tanggal kawinnya. Jadi kita akan tahu ketika dia kawin tapi tidak pernah beranak. Kawin 3 kali, 2 kali, 4 kali, kita akan tahu. Terus jumlah beranaknya kita juga pernah tahu. Jangan sampai Bapak Ibu pertahankan induk-induk yang tidak produktif. Jadi kita tahu berapa jumlah anak dia, berapa yang dia bisa sapi, dan berapa kilo dia bisa sapi dalam waktu yang kita tentukan. Misalnya 30 hari, 23 hari, ataupun 21 hari. Itu kita harus ada standar, kita harus tahu bahwa ini induk bagus atau tidak. Jangan sampai induk ini makan banyak tapi performanya kurang. Jadi cost produksi akhirnya menjadi rendah. Yang berikutnya ada istilah lagi abses. Biasanya salah ketika menyuntik yang menyebabkan pembengkakan. Pembengkakan ini menyebabkan induknya sakit atau demam
atau setelah nanti kalau udah matang pecah biasanya keluar nanah. Discharge atau kalau di manusia itu keputihan, biasanya karena lembab, karena kotor, karena waktu beranak penyembuhannya belum sempurna, karena waktu beranak masih ada anaknya tertinggal di dalam, karena ada luka waktu dia beranak dan tidak sembuh, karena ada bibit penyakit yang masuk, karena infeksi ulang. Setelah kateternya tidak bersih, jadi waktu beranaknya sudah oke, tapi ketika gannya atau kateternya kotor campur kotoran, didorong masuk, akhirnya kotoran di dalam menyebabkan infeksi, jadinya discharge. Nah, macam-macam bentuk discharge ada banyak, nanti kita akan diskusi. Setiap kejadian itu variasinya berbeda dan hari tanggal dia discharge itu juga menentukan apa masalah utamanya. Ya, selanjutnya conception rate, kita biasa dengan istilah CR-nya berapa atau kawin berapa ekor yang bisa bunting berapa ekor. Jadi kalau saya bilang CR-nya atau CR-nya 70%, artinya kawin 10 yang buntingnya 7. Jadi 7/10 kali 100% itu 70%. Nah, farrowing rate persennya berapa? Artinya berapa persen yang beranak. Berapa persen yang beranak? Jadi kalau misalnya kawin 10 beranaknya 6, jadinya farrowing rate-nya adalah 60%. 6/10 dikali 100%. Begitu perhitungannya, sehingga ketika ada technical atau ada tamu bertanya berapa CR, berapa farrowing rate, itu harus terjawab dan harus tercatat. Karena itu untuk mengetahui performa kandang Bapak Ibu. Tanpa catatan, tanpa recording, expert yang sehebat apapun datang dari negara manapun tidak akan bisa berbuat apa-apa ketika datang ke kandang Bapak Ibu. Nah, ada istilah lagi kalau di industri peternakan babi adil, non-productive days. Artinya berapa hari sih induk babi itu makan tidur. Jadi dia tidak dalam kondisi bunting, tidak dalam kondisi menyusui. Jadi memang dia hanya makan dan tidur, makan dan tidur. Nah, semakin tinggi non-productive days, artinya farm Bapak Ibu merugi atau cost produksinya lebih tinggi. Kenapa? Karena Bapak Ibu ngasih makan indukan tapi dia tidak berproduksi, tidak menyusui anak ataupun tidak dalam kondisi bunting. Jadi ini harus dikontrol. Ada lagi istilah non-productive days. Non-productive days ini adalah hari induk tidak berproduksi. Jadi di berapa hari induk tidak dalam kondisi tidak hamil ataupun tidak menyusui, tidak bunting, tidak menyusui. Jadi induk kosong atau makan tidur. Nah, ini semakin tinggi non-productive days, semakin tinggi hari-hari induk kosong, itu semakin tinggi produksi Bapak Ibu pelihara babi dan semakin merugi. Kenapa? Ya karena ngasih makan induknya tapi induknya tidak berproduksi, tidak menyusui dan tidak dalam kondisi bunting. Nah, ini bisa diselesaikan hanya dengan recording. Tanpa catatan kita nggak bisa menyelesaikan masalah apa-apa. Win atau sapi atau pisah susu atau cerai susu atau pisahnya si induk dari si anak dari si induk. Jadi ini biasanya patokannya sih 21 hari, tapi biasanya orang lokal Indonesia 23, 30 hari, bahkan dengan sangat bersedih ada yang sangat 35, ada yang 60 hari. Itu menunjukkan bahwa masih banyak yang harus Bapak Ibu tingkatkan untuk membuat usaha peternakan babi ini semakin untung. Jadi kita harus concern terhadap apa sih yang bisa diperbaiki di kandang saat ini supaya hari sapihnya sesuai standar. Terus winning dan early winning kandang,
Ini pakan dan feeder. Feeder istilah tempat pakan, ini adalah tagging atau nanti ada istilah juga kita tato. Nah, setiap indukan di kandang harus memiliki nomor atau identitas atau nama, sehingga Bapak Ibu bisa mencatat, merecord supaya tahu kondisinya indukan ke depannya gimana, catatan historisnya gimana, catatan kesehatannya gimana, catatan kawin dan beranaknya gimana. Jadi harus ada nomor. Nomor bagusnya nomor tagging, jika tidak bisa tato nomor. Jadi bukan tato di badan seperti ini ya, jadi tato di telinga. Nah, penomoran ini bebas, setiap kandang punya gayanya masing-masing. Yang terpenting adalah harus ada identitas atau nama per induk. Jangan sampai induk di kandang itu semuanya sama. Oke, Bapak Ibu hanya punya 5 ekor bisa hafal. Tapi ketika kita harus punya mimpi, dan kita harus bermimpi untuk membesarkan peternakan kita. Jadi pikirannya jangan cuma 5 ekor, tapi bagaimana 5 ekor bisa berkembang jadi 50 atau jadi 100. Jadi recording sangat perlu, tagging dan tato. Kita masuk ke dalam satu sistem sebuah industri. Setelah ibu-ibu, bapak-bapak mempunyai basis recording pencatatan di kandang, step selanjutnya kalau sudah besar nanti yaitu software. Software ini akan membantu memberi analisa, memberi data, laporan mingguan, laporan bulanan, semua data yang Bapak Ibu butuhkan bisa ditarik lewat software. Jadi tidak perlu manual lewat Excel, makan waktu, tapi bisa dibuat juga dengan manual, dengan Excel, untuk mengetahui performa kandang kita sekarang ini ada di mana, kurangnya apa, yang bisa diperbaiki apa. Jadi jangan sampai subjektivitas. Saya sangat bersimpati atau kurang interest ketika sebuah kandang ownernya mengandalkan informasi hanya dari mandor. Itu kalau dapat mandor yang jujur, dapat mandor yang baik, akan mendapatkan informasi yang baik. Tapi kalau mandornya tukang tipu, mandornya bohong, mandornya tukang maling, ya istilah kalau di saya rubbish in rubbish out. Kalau mandornya sampah, ya dia memberi informasi sampah. Kalau mandornya hebat, dia akan memberi informasi hebat. Tapi akan lebih objektif ketika Bapak Ibu punya laporan sendiri, punya PicChem. Contohnya PicChem atau software lain, ada banyak variasinya. Nah, ini kita akan secara objektif mengkaji, mempelajari kandang salahnya di mana, masalahnya apa, penyelesaiannya bagaimana. Jadi itu sangat membantu. Jadi harapan saya sih peternakan di Indonesia arahnya akan ke industri, akan berkembang besar, berkembang pesat. Jadi harus mulai mengimbangi, harus meningkatkan kompetensi diri ke arah basis data, sehingga memudahkan kita untuk analisa. Nah, ini contoh pelaporannya. Jadi buat saya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Hari ini kita belajar banyak tentang istilah-istilah di peternakan babi. Harapannya nanti video berikutnya saya tidak perlu lagi menjelaskan istilah-istilah baru. Bapak Ibu sudah paham apa yang saya maksudkan, jadi langsung ke to the point, pokok materi. Jadi kita semua langsung bisa memahami artinya apa, kembali ke kandang untuk memperbaiki. Salam jaya peternak Indonesia. Selamat bertemu lagi di video saya selanjutnya.